Let's have a commentary on this very beautiful game, Legend of Legaia, one of my favorites of all time. This is from Look Back Gaming channel. You can view and subscribe. Okay, I'm doing this. So, let's watch. This is kind of an appreciation from me for this game. God created the heavens, the earth, and the seas. After creating all things in the universe, God created humans to rule over this world. Yet while possessing the wisdom of God, humans were physically weaker than the wild beasts and impulsive in spirit. Many times did the humans come close to dying out forever. Concerned about the humans' future, God gave them a mighty force with which to aid them. Oke, kayaknya gue bakal ngomong bahasa Indonesia aja, ribet ya bahasa Inggris. Ini adalah sekumpulan Soren ya. It was the Seru. Bahkan sampai sekarang gue nggak yakin ngomongnya Seru atau Seru. Pokoknya seru banget. Since the dawn of human memory, known as history, humans lived together with creatures known as Seru. The Seru lived together with humans, always obeying them and making the humans many times stronger than before. Waduh, kereta menuju Karisto Kingdom. When not worn by a human, a Seru looks much like a stone figure. However, nah ini nih. Konflik dimulai di sini nih. Oh, belum. Upon touching a human, a Seru changes form and gives that human secret abilities. With a Seru, a human can lift objects heavier than itself and even fly in the air at will. Jadi di sini kita dikasih gambaran bahwa Seru itu adalah sebuah entitas yang lebih unggul dari manusia. However, that era came to an end. Ini dia ya. Di sini nih konfliknya. Appearing from out of nowhere, the mist covered the land, bringing to an end prosperous symbiosis between humans and Seru. Itu Gimard. After the thick mist came, the Seru, who once obeyed humans, rebelled against them. Rebelled? Yeah. The Seru began attacking humans as well. Evil beasts. Cepet banget dah, buset. Sabar apa? Ini sebuah game yang nostalgic sekali. As if forsaken by God, human civilization collapsed. It was the twilight of humanity. Wah, itu Rim Elm. Those who escaped the mist inhabited the desolate areas and protected each other. Now their faint hope is their only source of inspiration. Oke, dari sini kita dikasih gambaran bahwa manusia dan Seru akhirnya sekarang hidup berlawanan gitu. Seru menjadi jahat karena sesuatu yang belum diketahui sampai di titik ini. Tapi ntar kita akan tahu pelan-pelan. Nah, kita masuk ke dalam gamenya nih. Wow, nostalgic sekali buat kamu yang mainin. Apakah kamu merasakan sisi nostalgia yang saya rasakan? Ini adalah sebuah rumahnya Van ya. Nama template defaultnya si cowok rambut biru ini Van. V-A-H-N, Van, like that. But we can custom the name, of course. Usually I change the name to Rangga. Ganti nama jadi Rangga. Karena saya orang egois. Nah, di sini Van ngintip nih. Itu adalah rumah yang dia intip tadi adalah rumah temannya namanya Mei, 1 tahun lebih tua kalau gue nggak salah. 1 tahun lebih tua dari Van ini. Van menyamperin sebuah Genesis tree namanya nih. Pohon permulaan, ya pohon Genesis apa dong? Gimana dong terjemahannya? Nah, ini Elder Van, I knew you would be here. Ini kepala desa. The mysterious Genesis tree. This is a soothing place. You always like this tree. Tomorrow you will become a hunter, an adult. Were you praying for a successful hunt? Kita disuruh pilih yes apa no, sebenarnya nggak akan ngaruh-ngaruh banget. That is good. Then I too will pray for your success. Van, I thought I would come here to cheer you up. But, pasti but nih. But I guess that wasn't necessary. You will be a fine hunter.
I'm counting on you from the bottom of my heart. Ha 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 ha. Gue gak ngerti nih maksudnya penulis naskahnya nih kenapa kasih ha, koma ha, koma ha, koma ha. Mungkin dia mengeluarkan jokes bapak-bapak. Gue ngerti. Van, I love the Genesis tree too. Iya, gue nggak nanya, kata Van. Nah, di sini kita mulai bebas mengontrol pakai R ya, mengontrol jalannya karakter kita namanya Van ini. Nah, ini dia rambut hijau namanya Mei, M-E-I. Van, I was looking for you, so you were praying at the Genesis tree. Gimana gue nggak bisa nyontoh pakai suara cewek lagi? Pakai suara biasa ya. It's about the hunting clothes for you to wear tomorrow. Terus kita dikasih kebebasan lagi di sini nih. Ini kalau kita disuruh pilih. Ini cuma pengembangan doang sih. Kalau kita pilih yang bawah, is something wrong, itu kayak dia akan langsung to the point, menyampaikan apa yang mau dia sampaikan. Tapi kalau kita pilih yang atas kayak what hunting clothes, Mei itu kayak merasa dikerjain. Iya apaan sih kok lu lupa sih, kan kita udah bahas dari kemarin gitu. Pilihan yang tepat sekali pemirsa. I'm almost finished but I have to check some of the measurements. Jadi can I measure you one more time? Intinya adalah bisa nggak gue ngukur badan lu lagi? Gue butuh data nih gitu. Thanks Van, you're so kind. I'll be at your house waiting for you, so don't be too late. Oke bos. Jadi kita ketemu di rumah ya. Oke, ntar kalau mau minum minta aja sama adik gue. Nah ini adiknya Van namanya Nene. Nanti kita akan ketemu di rumah. Mei sendiri tinggal sama bapaknya Juno, yang nanti kita akan tahu sama-sama sosoknya seperti apa, tapi sayangnya agak tragis. Nah Mei ternyata udah di dalam rumah nih. Itu ada Nene, ada bapaknya juga. It's getting late, what could he be doing? Oh namanya Val, ingat sekarang. I'm sorry Mei, that Van I was wandering around. Sorry. It's alright, my father hasn't come back from hunting today yet anyway. I should be the one making hunting clothes for... Ini teruntuk pemirsa saya yang ngomongnya bahasa Indonesia seperti saya, sepertinya saya harus menerjemahkan langsung aja ya. Intinya adalah Mei ini datang ke rumah Van untuk mengukur kembali badannya Van, karena si Mei ini mau membuatkan baju perang gitu, baju hunting lah, baju berburu. Nah cuman ini ditunggu-tunggu kok Vannya nggak pulang-pulang gitu. Terus katanya iya nih Van emang suka melanglang buana kesana kemari sampai lupa waktu, kata keluarganya gitu. Udah nggak apa-apa, nyantai aja, kata Mei. Terus kata Nenek di sini, harusnya gue yang bikinin buat kakak gue, katanya. Lalu Mei merespon dengan hangat, slow aja Nek, aku cuma mau merayakan hari spesial buat Van kok, gitu katanya. Di sini baru diskakmat. Mei, boleh nanya nggak, kata Nenek. Nanya apa nih bang kalau boleh tahu, kata Mei. Apakah kamu suka sama abang gue, katanya. Wah, kaget Mei, kaget. Mei gesrek, mukanya merah. Di saat yang tepat Van datang. Aha, kata Nenek, I knew it, gue tahu. Gue bilang juga apa. Van, lu lama banget sih nih, Mei udah nunggu dari tadi, kata Nenek gitu. Lu tuh ya selalu deh melanglang buana kesana kemari with your heads in the clouds, katanya. Ayo cepet dah kita ngukur, kata Nenek. Nenek terlihat lebih dewasa dari kakaknya malah ya. Van, hold still. Tahan Van, sini gue ukur dulu, katanya. Cuma bentar kok. Nah, I knew it, katanya. Kamu sudah lebih besar ya dari terakhir kali saya mengukur kamu gitu. Kamu sudah lebih besar dari papaku, katanya. It's amazing how quickly boys grow ya. Bocah-bocah sekarang tumbuhnya cepat sekali ya, kata Mei gitu. Oke, selesai, katanya. Om, Nenek, saya pamit ya, kata Mei gitu. Ya udah pulanglah sana lu. Salam buat bapak lu ntar kalau dia udah pulang dari berburu, kata bapaknya Van. Oke, katanya. Lalu Mei pun pulang. Sempat lihat-lihatan dulu ada iLock di situ. Dah, kita mengontrol kembali pakai R ya. Mengontrol kata Val, I'm sorry Van. Sorry anakku, aku sibuk. Nanti aku dengerin kata-katamu, katanya. Terus Nenek di sini bilang, apakah kamu tadi mengucapkan terima kasih kepada Mei secara proper gitu? Terus yes apa no? Dia pilih no. Lu gimana sih, katanya. Lo kan besok berburu, jadi kan lo akan berarti otomatis lo udah jadi orang dewasa kan? Nah kalau lo udah jadi orang dewasa, lo harusnya peduli dengan manners lo, dengan tata krama istilahnya lah. Keluar lagi nih. Gue tahu nih arahnya kemana. Ketemu Tetsu. Tapi Tetsunya bukan Tetsu basisnya Larkensil ya guys. Di sini Tetsu ini adalah seorang monk tuh apa ya? Tuh, gue harus baca. You were a child when the mist appeared, but now you
Gua apakah harusnya Tetsu suaranya seberat itu? Apa harus dibikin cempreng? Your child must be nggak masuk dia sih. Intinya adalah, wah Van, sekarang kamu sudah siap ya untuk berburu keluar katanya. Waktu berjalan dengan cepat. Saya telah mengajarimu ilmu-ilmu teknik dari Byron atau Biron. Jangan dilupakan ilmu dari aku katanya. Nah sekarang kamu mau apa, kata Tetsu. Kita dikasih 4 pilihan nih. Yang pertama, I want to hear about Biron. Aku nggak tahu bacanya Biron apa Byron sih. Kita baca Biron aja ya. Soalnya kalau orang Indonesia ngomongnya Biron bukan Byron. I want to hear about Byron, maksudnya apa sih, gue baru ngomong Biron jadi Byron lagi. Aku mau dengar Biron. Biron itu adalah sebuah tempat di mana asalnya si Tetsu ini. Tetsu berasal dari Biron Monastery. Nanti kita akan ke sana. Nggak tahu di chapter berapa. Lalu pilihan kedua, tell me the secrets of fighting. Kasih tahu dong tips and trick buat berantem. Terus yang ketiga, sparring yuk gitu. Terus yang keempat, nggak mau ngapa-ngapain gitu. Biron is a god of strength and love. Outside Realm is a temple devoted to Biron. Artinya begitu. Di Biron sana banyak sekali pendekar-pendekar yang berlatih setiap hari, siang dan malam. They renounce the world's dependence on Seru and jadi orang-orang Biron ini terlepas dari Seru tidak pernah mau memakai Seru itu. Banyak juga Biron warrior yang tersebar di penjuru dunia ini. Ketika Tetsu datang ke Realm sebenarnya dia terjebak, tapi dia tetap menjadi seorang Biron yang setia dan faithful gitu. Sepertinya ini sudah menjadi takdirku katanya untuk ya begitulah. Oh langsung diajak sparring. Sebelum sparring dikasih healing leaf. Healing leaf adalah sebuah item untuk nge-heal. Kalau di Final Fantasy namanya potion gitulah ya. Kalau magicnya cure gitulah istilahnya lah. Wah ini nih battle mode-nya tuh akan berbeda sekali. Ya kalau kita lihat tadi grafiknya kalau di biasa seperti tadi, kalau battle mode-nya terlihat lebih realistis pada masanya. Tahun 99 kalau nggak salah nih. Waktu itu udah bagus banget grafik segini deh. I will show you how to fight while engaging in an actual battle, kata Tetsu. Gaskan Tetsu, Van. Oh nih, gue harus kasih tahu juga di sini seru bangetnya adalah kita dari awal tuh udah bisa dikasih pilihan begin atau run. Commence the fight, bertarung atau kabur. Ya kalau kabur kita ya udah berarti nggak berantem gitu, cupu aja tapi. Tapi kadang dalam beberapa kasus mungkin kalau kita harus kabur ya kita kudu kabur. Tapi di sini setelah kita pilih begin, kita bisa milih lagi pakai directional button yang kita punya di kiri nih, atas bawah kiri kanan. Nah itu atas itu untuk mengakses item atau peralatan yang kita punya. Kiri itu attack, berarti kita menyerang dengan tangan dan kaki. Spirit yang pilihan bawah itu kita menghimpun tenaga gitu. Kalau kanan nanti ada, kalau kita udah terpasang Raseru di tangan kita, nanti kita akan punya pilihan yang kanan itu. Sekarang masih strip karena belum ada apa-apa di tangan kanannya Van. Itu pun attack kita bisa pilih lagi auto atau command. Kalau auto berarti otomatis akan di direct serangan-serangan kita dari komputer. Tapi kalau kita pilih command, kita bisa pilih serangannya pakai kaki kanan kiri atau pakai kaki tangan gitu-gitulah, atas bawah kiri kanan pokoknya. Nah terus kita ditunjukin nih, ini masih tutorial nih di sini di sparring ini. Kita diminta untuk pakai itemnya gitu caranya. Nah maksimal HP-nya Van 180. Tapi sebenarnya healing leaf itu bisa menyembuhkan hingga 200 HP, 200 hit points. HP itu hit points kan ya. Habis itu dia disuruh pilih spirit dan dia ngomong Horea. Gue nggak tahu artinya apa Horea. Oke, Tetsu menyerang seperti itu. Nah, salah satu yang menarik di sini adalah ketika kita pilih spirit, ketika kita menghimpun tenaga, itu ketika kita menerima damage dari musuh, damage-nya tidak akan sebanyak kalau kita tidak spirit. Jadi spirit itu juga menambah defense kita untuk satu periode yang singkat itu sampai giliran kita berikutnya. Nah sekarang kita akan diajarin untuk mengeluarkan serangan yang dari command. Pilih command, pilih atas bawah atas tuh, dari kasih tahu dia tulisannya gitu. Ada satu ini tambahan lagi di akhirnya, pilih high. Intinya adalah urutannya atas bawah atas itu menghasilkan sebuah jurus yang disebut somersault. Wih gila, orang biasa tidak bisa melakukan itu. Saya pun tidak bisa. Cuma Van doang yang bisa. Good, that's enough practice for today. Oke. Sampai sini dulu guys. Sangat menyenangkan bukan? Ini kita masih akan beberapa chapter ke depan lagi. Ini baru permulaan. Ini buat yang udah
tahu dengan gamenya, kalian mari kita bersama-sama nostalgia. Buat yang belum tahu gamenya, ya disinilah kita bersenang-senang aja sambil menyimak saya mengkomentari. Jadi terima kasih juga untuk channel Look Back Gaming yang telah memprovide ini. Kalau misalnya emang keberatan, bilang aja. Emang dia bisa bahasa Indonesia. Kita ketemu lagi di video berikutnya.